Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa kembali di kelas konsep Agile. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan tetap masih membahas mengenai Scrum ya. Seperti pertemuan sebelumnya atau minggu lalu, ada beberapa buku referensi daripada perkuliahan ini adalah Manajemen Modern Scrum, kemudian meningkatkan produktivitas 2 kali lipat dalam waktu setengah saja, dan The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Lalu Definitive Guide to Scrum, The Rules of the Game. Ada beberapa referensi situs yang bisa teman-teman gunakan, yakni Scrum Guides di scrumguides.org, lalu Agile Digest, agiledigest.com, dan agilecampus.org. Pada kali ini kita menerangkan mengenai pekerjaan produk backlog. Di sini contohnya backlog item. Sebagai tamu saya ingin membuat reservasi. Kemudian sebagai tamu saya ingin tanggal reservasi. Sebagai tamu saya ingin mengganti tanggal reservasi, dan sebagai pegawai hotel saya ingin melihat laporan pendapatan per kamar yang tersedia. Lalu perbaiki exception handling. Di sini ada estimasinya berdasarkan jam. Produk backlog adalah suatu list prioritas atas beberapa pekerjaan dengan keluaran atau feature-nya. Produk backlog item harus muat dalam satu sprint. Apabila tidak muat, hendaknya dipecah agar muat dalam satu sprint. Agar mudah dimengerti, buat produk backlog item dalam bentuk user story. Tim pengembang yang bertanggung jawab untuk melayani product owner menuliskan PBI. Scrum tidak mengenal change request karena segala bentuk perubahan terhadap produk harus dimasukkan ke dalam produk backlog dan diurutkan kembali pengerjaannya. Berikut adalah beberapa gambaran dari para produk backlog. Produk backlog item termasuk dan tidak hanya terbatas dari fitur baru, technical design dan spesifikasi, lalu defect, non-functional requirement, user interface mockup wireframe, enhancement, kemudian beautification, use case scenario, acceptance criteria, standard compliance, dan customer support request. Perbedaan produk backlog dan sprint backlog. Di sini adalah untuk produk backlog, properti adalah milik PO atau product owner, sedangkan sprint backlog propertinya milik AT atau agile time. Di sini high level, no task, highly changeable, repetitive frequently. Kemudian very detail, task, less changeable, subject. Jadi si ini product ownernya itu yang menentukan project apa saja yang akan diambil atau dikerjakan. Bedanya dengan sprint backlog ya, kalau sprint backlog itu udah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kalau ini prioritas mana proyek yang akan diambil atau sudah diambil itu. Kemudian user story di sini ada sebagai peran. Saya ingin agar saya nilai bisnisnya, contoh sebagai member website, saya ingin dapat menge-tweet agar saya bisa memberikan tahu dunia apa yang sedang saya lakukan. Lalu user story-nya bukanlah user case skenario. Jangan pernah menggunakan user sebagai peran karena terlalu umum dan wagu atau nggak jelas, ambigu ya. User story yang terlalu besar atau dapat dipecah menjadi beberapa user story dinamakan epic. Contohnya seperti ini ya. What user story are tools used in agile methodology to capture a description of what is needed from end user perspective. The stories describe the type of user, what they want, and what epic. Jadi kita mengetahui apa saja yang diinginkan, kemudian apa saja yang dibutuhkan user atas project yang mereka berikan pada kita. Kemudian tujuannya adalah bahwa lebih menyederhanakan deskripsi daripada requirement-nya, lalu desired goal-nya pada setiap sprint yang dibuat. Epic last user story seperti ini. What an epic capture last body of work, essentially large user story that can be broken down into the number of small. Jadi kita punya satu user story, kemudian kita buat menjadi kecil-kecil, menjadi kemudian menjadi task agar lebih mudah kita mengelolanya. Harus berikut adalah Scrumatic dan KPI, di antaranya velocity, commitment reliability, capacity utilization, estimation variance, scope change, defect leakage, kemudian backlog health. Kemudian berikut adalah gambar estimasi task. Story point-nya memberikan gambaran seberapa lama suatu pekerjaan dibutuhkan
untuk dapat dilakukan atau diselesaikan. Adapun value point ini di sini adalah seberapa penting sebuah task untuk dilakukan. Pada agile estimasi, kita membutuhkan delivery value only yang berisi ataskan dua hal. Gunakan konsep relatif dan dari setiap tasknya. Cara menentukan nilai story point. Agile estimation for user story is an art of categories story in different relative size based on these 5 factor. Those size are story point. Sini ada kompleksitasnya, business value, risk apa saja yang akan kita temui, kemudian jumlah daripada pekerjaan, lalu dependensinya apa gitu. Adapun perbedaan daripada mengestimasi task dari tradisional dan modern management seperti ini, di sini ada tradisional dan story point estimation. Primary estimation on tasks takes place to get the timeline of the project. Estimate to get the timeline to complete the entire product. Kemudian we estimate the development, testing, and other efforts separately for any functionality. Nah, sebelah kanannya adalah story point estimation. Di antara estimation, size of story is for its value and complexity. Task estimation is secondary, jadi dia task estimationnya adalah nggak utama ya. Dan masih ya tadi ya, estimate of absolute number of time have a high chance to miss the estimate. Panel of technical expert, architect, and other member involved to estimate. Sprint goal di sini adalah sebuah pernyataan singkat mengenai pekerjaan yang akan difokuskan dalam sebuah sprint. Apa saja aplikasi database yang akan digunakan selain Oracle, kemudian pengetahuan alamnya buat semua fitur yang dibutuhkan untuk studi populasi genetika. Layanan keuangannya buat lebih banyak indikator teknis dibanding perusahaan ABC dengan data streaming dan real time. Sprint backlog. Sprint adalah suatu fase-fase pengembangan yang singkat di mana di dalamnya harus ada pengerjaan secara penuh. Melakukan analyze, design, integrate, test, build. Sprint backlog adalah pekerjaan di setiap satu sprint. Sprint backlog terdiri dari product backlog item PBI ya, yang diambil dari PB dan cara mengerjakannya biasanya terwujud dalam task. Kemudian sprint backlog dikuasai penuhnya oleh development team kecuali detail PB yang PO luput dari sprint planning. Artinya SB itu fleksibel. Estimasi kesulitan PBI membantu development team melihat performa mereka dari sprint ke sprint. Teks biasanya ukuran dalam jam, bukan hari. Sini ada sprint backlog. Contohnya ada sprint backlog, set of the deliverable from the product backlog that the team agree to complete in sprint usually broken into work team. Jadi dipecah-pecah ya. Sebagai turis saya ingin melihat gambaran dari hotel tempat saya akan menginap. Lalu buat kode untuk middle tier-nya, buat kode untuk antar muka, buat daftar test case-nya, buat kode untuk full class, kemudian update kode untuk peningkatan performa aplikasi. Mengatur sprint backlog, di sini kita adalah individu memiliki sendiri pekerjaan yang ingin mereka lakukan. Pekerjaan tidak pernah ditugaskan pada individu. Perkiraan sisa pekerjaan diperbarui setiap hari, di mana setiap anggota tim dapat menambahkan, menghapus, atau merubah sprint backlog. Pekerjaan baru dalam sprint akan muncul ke permukaan, dan juga apabila sebuah pekerjaan tidak jelas, buat sebuah item sprint backlog yang baru dengan durasi waktu yang lebih lama dan pecah di kemudian hari. Perbarui data sisa pekerjaan ketika ada pekerjaan yang telah diselesaikan. Contoh sprint backlog seperti ini. Increment di sini bentuknya software atau user manual, apapun yang bisa digunakan oleh user. Kubus software increment adalah potongan kecil dari kubus. Jadi increment user dapat menggunakannya langsung. Increment membuat software semakin lama semakin matang. Kenapa agile? Di sini increment dibuat berdasarkan respon baru dari pengguna. Jika kita benar-benar mau sesuai dengan maunya pengguna, itulah indahnya agile. Sprint burn chart, grafik harian dari jumlah tugas yang tersisa dalam satu sprint, kemudian diupdate oleh tim. Seperti gambar ini ya contohnya. Contoh sprint burn chart, di sini ada jam, di sini ada harinya. Di sini contoh buat kode antar muka, buat kode middle tier-nya, tes middle tier, lalu buat panduan online. It a visual representation of remaining amount of work for any specific sprint at Scrum team level. Di sini ada purpose, refer on by, represent, lalu lifetime-nya, kemudian measurement unit seperti apa.
How sprint burn-down chart get generate and what exactly it represent. Seperti ini gambarannya, dia mentotal daripada yang backlog itemnya ini ditargetkan 10 hari ya. Kemudian how sprint burn-down chart get generate and what exactly it represent, seperti ini gambarannya. Dan berikut adalah sudah menggunakan keterangan daripada masing-masing garis yang ada ya. Actual line, capacity line, kemudian ideal line-nya. Lalu jam adalah opsi terbaik untuk menggunakan sprint burn down ya. Scrum aktivitas di sini adalah melakukan sprint planning, development, daily scrum, sprint review, sprint retrospektif. Seperti ini dari awal dari produk backlog, sprint planning, kemudian sprint backlog, lalu dipecah-pecah ke dalam tim melakukan inspect dan adapt atas beberapa requirement, kemudian sprint execution, lalu di sini ada potential stable product increment. The agile scrum framework at glance ya, seperti input from executives, teams, stakeholder, customer, dan user itu masuk ke dalam product owner. Kemudian product owner membuat suatu produk backlog, lalu diterjemahkan oleh tim, sprint planning meeting, lalu menjadikan berupa sprint backlog atau task-task dalam memecah task-task gitu ya. Di sini diawasi oleh seorang scrum master. Kemudian daily scrum meeting, maksudnya tiap hari itu ada minimal 15 menit untuk melakukan meeting. Kemudian sprint review, apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang mendapat kendala, dan apa saja yang akan dikerjakan kemudian. Kemudian penyelesaian pekerjaan dan juga sprint retrospektif. Di sini ada sprint planning. Kita mulai di sprint planning. Simpelnya kita membuat sprint backlog dan sprint goal. Pesertanya semua tim scrum, tenaga ahli opsional, masukkan input sprint planning sebelum alur dimulai. Produk backlog, increment terbaru, increment sprint sebelumnya bisa dicoba. Rekam performa perkembangan, dokumen performa sprint sebelumnya. Kemudian sprint planning adalah project owner menjabarkan tujuan yang dia mau di awal. Development team menjabarkan apa yang ingin mereka kerjakan. Lalu product owner dan development team berembuk bersama menentukan sprint goal. Lalu mendetailkan PBI terkait dan juga fokus ke development team. Development team mengambil jumlah pekerjaan untuk sprint backlog yang fleksibel dikerjakan satu sprint yang disanggup 2 minggu atau per 1 bulan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendikte development team dalam mengambil satu atau jumlah kerjaan yang tidak mampu development team kerjakan. Di sini di lapangan terjadi membuat development team kerja lebih menderita. Nggak boleh ya. Kemudian pendetailan APBI sprint backlog menjadi plan atau task, setidaknya garis besar minimal untuk beberapa hari ke depan yang jelas. Detail how to-nya bisa terus diubah di beberapa hari ke depan. Sprint planning, di sini ada keluarannya sprint goal, sprint backlog, PBI, dan plan. Dari sisi waktu, Scrum Guide membuat sprint planning punya batas waktu maksimum. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Atau selesai nggak selesai, harus dijalanin ya. Lewat dari waktunya maksimal 8 jam untuk sprint selama 1 bulan. Karena kita berbicara tentang sprint backlog dan berbicara mengenai pendetailan produk backlog, item sesuai arahan PO, kita perlu membicarakan definition of done atau DOD. Lalu planning dilakukan berdasarkan fitur bukan aktivitas. Sprint adalah merupakan jantungnya Scrum. Di sini ada durasi masing-masing aktivitas Scrum, sprint, planning, review, retrospektif, dan daily Scrum. Adapun durasi sprint ideal adalah seberapa mampu tim pengembang untuk mengantarkan production ready software, di mana beberapa tim pengembang mungkin belum mahir untuk hal tersebut dalam waktu 2 minggu misalnya, sehingga diperlukan 3 minggu atau sprint 1 bulan lebih cocok. Kemudian seberapa sering product owner mengamati atau melihat perkembangan. Bagi product owner mungkin waktu 1 bulan terlalu lama. Seberapa sempat product owner hadir di sprint planning, sprint review, dan sprint retrospektif. Bagi beberapa product owner yang sibuk, mungkin bertemu dengan development team setiap 2 minggu dirasakan terlalu banyak. Jadi disesuaikan ya untuk pertemuannya. Lalu seberapa banyak item terdaftar di definition of done. Bagi beberapa DT yang bekerja di bank, mereka harus membuat banyak dokumentasi, sehingga dalam 2 minggu mungkin belum dapat mengatakan software ready. Dikatakan Scrum adalah suatu pendekatan bottom up yang dapat menjawab beberapa durasi sprint yang ideal. Hanyalah product owner dan tim pengembang. Kedua pihak ini akan membuat kesepakatan mengenai durasi sprint setelah mempertimbangkan semua faktor. Scrum memaksa tim pengembang untuk dapat mengantarkan nilai bisnis kepada pelanggan dalam waktu 30 hari.
atau kurang. Bila mereka menggunakan sprint 2 minggu, maka setidaknya pelanggan dapat melihat perkembangan yang tangible siap 2 minggu sekali. Jadi dia si pelanggan bisa melihat perkembangan proyek yang mereka berikan kepada tim. Perkembangan yang dapat dilihat bersifat tangible karena yang dinyatakan oleh tim pengembang bukan sekedar dokumentasi, arsitektur, mockup design, atau aktivitas klik testing, tapi produk yang sudah ready software dalam bentuk software. Di sini definition of done adalah merupakan checklist prasyarat yang harus dilalui setiap PBI, tapi tidak tertulis di deskripsi PBI. Syarat standar kena semua PBI dan DFD. Versi minimum DoD adalah standar perusahaan sendiri. Maksud DoD adalah tidak ada. Di sini adalah bahwa DoD adalah milik development team karena SB adalah milik DT harus memperbaiki diri. Di mana development team boleh menambahkan standar kualitas software mereka. Banyak banget eksekusi di lapangan yang membuat penggunaan Scrum menjadi software yang tidak berkualitas. Karena dituntut dalam waktu singkat, jadinya ada technical development issue, solusinya jaga oleh development of done. Jadi development of done itu fungsinya itu ya untuk menjaga secara technical. Contohnya telah dideploy di local server oleh CI, kemudian semua function telah melewati unit test, semua fitur telah diteskan oleh tester, lalu software sudah dalam bentuk releasable. Jadi software sudah bisa digunakan. Berikut ada definition of DOM untuk produk release software. Di antaranya ada berikut, bisa nanti dilihat oleh teman-teman. Kemudian ke masa development, di sinilah sepanjang pengembangan, sprint goal tidak boleh berubah, masalah besar untuk tujuan bersama tidak boleh berubah. Kemudian plan pengerjaan boleh berubah, nggak usah nunggu dari product owner, development team, boleh mengubah cara how to mencapai tujuan. Kemudian terkait detail preskripsi PBI di SB bisa berubah. Lalu PBI refinement bisa terjadi seperti sprint planning, PO dan DT, merembuk untuk tujuannya untuk mempercantik, memperdetail, dan memperjelas produk backlog secara ad hoc. PBI di SB boleh berubah biasanya karena kendala teknis yang besar atau instruksi darurat PO, bisa ada PBI yang keluar. Adapun perbedaan daripada software development update 1 adalah perubahan dari segi kualitas. Tujuannya adalah menghabiskan banyak waktu dalam hal menciptakan suatu software yang sudah terstruktur, sempurna, namun menciptakan software yang dapat diterima, menerima perubahan kapanpun juga. Kemudian development team meningkatkan skill dan menerapkan design principle dan design pattern yang memastikan software tetap berkualitas. Lalu test engineer phase click testing, di mana seorang tester tidak boleh hanya dapat click testing. Tester engineering adalah aktivitas mengembangkan automate test script dan bangun infrastruktur dalam hal automate test. TA bukan hanya mahir dalam tes dari tampilan sistem, black box testing, namun mahir juga dalam internal sistem test. ISO table dokumen tidak statik, tidak berupa statik dokumen, di mana tugas seorang BA atau business analyst adalah menerjemahkan kebutuhan dari pihak bisnis dalam bentuk dokumentasi yang nantinya diterjemahkan oleh software engineer. Lalu dirty code, kode yang pertama kali ditulis oleh software engineer itu bagian draft buku, jadi masih draft ya, maka kode tersebut misalnya masih kotor. Sangat mungkin draft kode ini memiliki atribut berikut. Di sini ada metode terlalu besar dan melakukan banyak hal. Metode susah untuk di unit test, lalu algoritma dan kode yang masih di copy paste dari sumber di internet. Kelas yang terlalu panjang dan melakukan banyak hal, lalu metode yang berada dalam kelas yang salah, algoritma yang masih kompleks dan belum efisien bila diukur dengan big annotation, penamaan variabel, kelas, dan metode yang belum self-explaining. Nanti juga ada yang membersihkan, di mana dirty code bersifat menular dalam tim dev yang tidak memiliki mental profesionalisme. Perbedaan seorang software engineer yang profesional dengan software engineer tidak profesional kita dapat melihatnya ketika mereka melihat sebuah kode berjumlah 100 baris, di mana software yang tidak engineer yang tidak profesional dia akan menambahkan kode di atas kode yang berjumlah 100 baris tersebut. Sedangkan software engineer yang profesional dia akan melakukan pairing dengan test engineering dalam hal melakukan unit test dan merefactor kode yang berjumlah 100 baris sebelum dia menambahkan kode baru. Production ready software adalah dibutuhkan seorang software developer berkaliber dalam melakukan rilis produk yang ready secara konsisten di setiap sprint. Lalu kebanyakan software development mengatakan kalau production ready software adalah sudah dites dan memenuhi extraction kriteria, yang mana definisi ini tidak dapat terima karena untuk harus memiliki standar tinggi terhadap software yang dibuat dengan yang diberi nama definition of done ya. Sebelum produk development dimulai, product owner dan developer berkolaborasi dalam hal mendefinisikan DoD seperti contoh yang ada pada slide DoD ya. Yang penting jalan dulu deh. Ini mental jelek sekali ya. Yang penting jalan dulu deh. Jadi tidak perlu diterapkan ke budaya ini, di mana tidak memiliki budaya analisis terhadap kualitas.
Manajemen dan pimpinan perusahaan harus menciptakan sebuah budaya ya, sebuah lingkungan kerja, environment working, gimana kualitasnya menjadi budaya suatu perusahaan. Kemudian dari Scrum, di sini hanya development team, ada develop team, penyelenggaranya, kemudian alur-alurnya, masing-masing DT bergantian tanpa diinstruksi harus lanjut bercerita di mana aktivitas kemarin, melakukan apa saja, kemudian kendala kemarin apa saja yang telah terjadi, baik internal, eksternal, lalu rencana aktivitas hari ini apa saja. Ketiga hal tersebut membantu tim mencapai sprint goal dan penting dalam hal menyebarkan informasi pengembangan. Lalu setelah dari Scrum meeting ditutup, baru boleh rapat ad hoc, lakukan rapat terpisah kembali, di mana waktu maksimum adalah 10-15 menit. Nah, biar lebih kebayang aktivitas daily Scrum meeting itu gimana, kita lihat tonton video berikut ini. Adapun note buat teman-teman ya, perbedaan waktu kerja, lokasi kerja, budaya, bahasa, dan juga kesibukan aktivitas pada setiap orang itu nggak jadi halangan dalam hal kita melakukan daily Scrum, karena kuncinya adalah komitmen dan profesional. Oke, kita lanjut pada video ya. It's stand-up time. Everybody good to go? Yes. Yeah. Okay. Hi, Ryoko. We're just getting started. I have you on speakerphone. Oh, hello everybody. Hey, Ryoko. Okay. Who wants to start? I don't like talking in public or at all, really. Harold, please, the floor is yours. Yesterday, I finished the source code for the recipe request voice interface, and I ran the unit test, so that's done. But these stand-ups are okay. You only have to answer 3 questions. What did you do yesterday? What are you doing today? And what is your main impediment? Today, I am working on passing the request parameters to the recipe search code. It's structured. It's fast. It's painless. My main impediment is still my lack of knowledge of the speech recognition engine. Ryoko is our expert, and she's been a wonderful help, but with the time difference, it's just a challenge. Okay, that's very good, Harold. But we need to resolve it. Ryoko? Hi. Can you send me your schedule? I will look into getting travel. Okay, I will do that. Thanks, Ryoko. Why don't you go next? Okay, sure. Today The daily stand-up is one of the team's most important rituals. In just 15 minutes, we see what everyone is up to. We update the iteration wall and see opportunities to help others remove blockers. I said, Bill, infrastructure. I said, Bill, it's not 1985 anymore. Selanjutnya, setelah proses development produk bisa lebih biar lebih kebayang aktivitas development itu kayak gimana, kita tonton dulu ya. Di mana aktivitas selama sprint, seorang business analisis akan mengembangkan executable dokumen bersama test engineer. Test engineer mungkin sekali waktu melakukan web design dan mengembangkan user manual, di mana software engineer bisa duduk bersama dengan solution architect dalam hal melakukan pairing untuk merancang arsitektur software bersama, di mana solution architect bisa duduk bersama dengan security engineer untuk melakukan security testing dan manajemen testing, di mana kuncinya adalah development team bekerja berkolaborasi dan improvisasi tanpa batasan dan urutan tertentu dan dijaga oleh sebuah orang Scrum Master ya. Oke, kita coba tonton cuplikan berikut ini. What I wanted to show you right now is we're in the middle of the iteration and the team is buzzing in the collaboration room. They're pairing with each other, they're working with each other. So if you take a look right over here, our BA and our automated tester and Lucas, who's our senior developer, they're working together to fix some of the problems of this iteration and clarify some of the requirements. So that's what they're carrying on and working together on.
if you take a look right over here, our Scrum Master, product owner, and our business user are starting to work one iteration ahead of this iteration. The BAs are going to go in there in a little bit, but they're starting to talk about the stories that are coming up next. Come here to our Right over on that corner, Mo, who is our BizTalk developer, and John, who is our architect, are starting to talk about the integration with the backend system. So how are they actually going to architect that? So they're doing some design. A lot of what we see over here is also called osmotic communication. Osmotic communication means that as they have a conversation, they might overhear it over here, and they might jump into that conversation and help solve that problem, which is really good, and you only get that when the whole team is sitting here together. So this is a very valuable part of co-located teams, is that they're all sitting here together, engaging, working, and performing. Hi team, how's it going? I have a quick thing. Who did that claims by volume by agent report for me last time? That would be me. Okay, this is great. I just need one change done for the executive meeting tomorrow. We just need it sorted. Right now it's ascending to descending. I need it the other way around. Well, we're right in the middle of development. Hi, how are you? I'm good, how are you? Welcome to our collaboration room. This is great. It's good to see everybody working. I just overheard that you need Lucas for a Just a small really quick change. Yeah. Okay. Can I talk to you? You got a minute? Sure. It's over. You, go ahead. Finish what you guys are doing. We'll be right back. So this one we're good now. So we got that one running too. So we got two running tests. Insert more work, because what's at risk is we won't get everything done for you. Okay. So by pulling like Lucas out, then I can no longer say, oh, we're going to get your stories done. So when your sprint demo comes, we may not have anything to show. Okay. So it sounds like it's a really critical It thing. really is just a quick change though, and it's not necessarily anything to interfere with this project. It's just a quick thing I think you could do in a matter of minutes. Can I talk to one of the resource managers and get the same skill? I think Joel, the security guy, also has some business intelligence experience. He may be able to look at your report. Can I talk to the resource manager, see if he's available? And do I work with you, or is this report for you or someone else? You can work for me. Okay. Are you available, like say in a half hour? I need to go find the resource manager, talk to them. It may not be Joel. Okay, it may not be Joel, it'll be somebody else, but I want to meet your needs. But I also have to protect the team. So Okay. is that okay? Will that work for you? That's fine. As long as we get it done. I'm going to go tell Lucas that, so he doesn't have to, think he's going to be working on this report. And I'll see you in about a half hour. Great. Thank you. So thank you. This was an example of our wonderful sponsor who did not know part of the Agile rule is that we cannot interrupt the team in the middle of an iteration and give them an additional task. And the Scrum Master did a wonderful job of dealing with that impediment. So thank you very much. Ya, berikut tadi kejadian ketika ada seorang yang masuk ke dalam tim baru untuk mencegah interupsi atas tim. Si Scrum Master itu akan berperan untuk menjelaskan poin-poin apa saja yang harus dijalankan. Oke, kita lanjut ya. Sini ada sprint review. Setelah dikerjakan increment, tujuannya untuk meninjau increment. Pesertanya adalah product owner dan development team, stakeholder terkait dan user sampel. Penyelenggaranya adalah PO mengundang dengan tujuan meninjau increment dari DT ke PO dan memperoleh PB, waktu 4 jam untuk satu sprint. Alurnya adalah PO yang punya acara membuka dengan menjelaskan atau menyatakan PBI mana yang sudah selesai dan mana yang belum selesai. Lalu DT menjelaskan apa saja yang berjalan baik sepanjang sprint, masalahnya seperti apa dan mencari masalahnya seperti apa. DT memprediksikan increment demo produk, lalu PO mengulas keadaan pasar dan melakukan analitik ya. PB event baru sembari tinjau hal terkait penulisan produk, timeline, budget, potensi kapabilitas dan kondisi pasar. Kemudian sprint retrospektif, di sini aktivitasnya adalah menginspek dan mengadaptasi, meninjau, menadaptasikan kerja DT ya, pesertanya ada DT dan SM. Kemudian ditinjau bagaimana sprint yang telah selesai berlangsung, orangnya, hubungan antara orang, kemudian proses dan perangkat kerja. Lalu meninjau eksperimen perbaikan satu sprint ke belakang. Ada sebuah proses baru yang coba dieksperimen satu sprint. Lalu boleh memperoleh DOD, contoh menambah jenis DOD. SM membuka wawasan evaluasi terkait proses kerja, di mana ada teknis dan non teknis. Boleh lihat referensi, setidaknya bisa memberikan pakar-pakar teknologi atau referensi buku. Lalu keluarannya rencana implementasi perbaikan atau eksperimen, di mana waktunya dalam 3 jam di satu sprint.
Catatan retrospektif ad hoc dibolehkan di tengah-tengah sprint. Seperti ini sprint retrospektif konsep. Kemudian partisipasi dari sprint retrospektif meeting. Di sini si dalam lingkaran hijau ini adalah harus hadir. Kemudian untuk yang so attend ini bisa hadir bisa tidak ya. Kalau yang ininya tergantung apa yang abu-abu ini tergantung daripada kasusnya apa yang membuat haruskan mereka join gitu. Dan time retrospektif meeting seperti ini, dan 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam. Lalu respective board, diantaranya ada simple retrospektif, service retrospektif, dan sell board retrospektif. Manajemen risiko dalam Scrum. Dalam Scrum, manajemen risiko adalah dengan mengatakan sesuatu yang bernilai untuk pelanggan dalam jangka waktu singkat mungkin. Lalu apabila development tidak mengantarkan sesuatu yang bernilai bagi pelanggan dalam jangka waktu 30 hari atau kurang, maka hal tersebut sudah merupakan risiko tersendiri bagi pelanggan, karena pelanggan secara eksponen akan semakin kehilangan kontak dengan pasar yang terus berubah. Model sprint menyediakan banyak opsi kepada pelanggan untuk dapat kompetitif di pasar karena jangka waktu yang singkat. Pelanggan akan lebih sering melihat perkembangan software development dalam bentuk produk ready software. Apa yang membuat Scrum powerful dibandingkan project management metode yang ada saat ini? Jadi Scrum itu banyak yang digunakan itu karena Scrum project meningkatkan kinerja secara eksponensial dilihat dari aktivitas daily Scrum, meeting, dan end of each sprint yang membutuhkan feedback untuk menindaklanjuti pekerjaan agar lebih baik. Dari sini bisa terlihat Scrum melakukan twice of work in half time. Apa yang adanya konsep 80/20 prinsipal, di mana 80% value dapat dihasilkan dari 20% waktu project yang keseluruhan, jadi lebih efisien ya pengerjaannya. Ini menjadi pemicu yang lebih cepat dengan kualitas yang baik dalam hal melakukan sprint selanjutnya. Kemudiannya sprint dalam Scrum are constrained with work hard. Dalam Scrum kamu akan melakukan catch up teratas kualitas pekerjaan setiap harinya, jadi akan terlihat hasil kualitas yang semakin maksimal dibanding harus melakukan work hard dengan project traditional work yang dapat membuat kualitas pekerjaan menurun. Adapun 7 alasan utama kenapa sih perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat menyukai Scrum. Di antaranya adalah bahwa Scrum itu dapat meningkatkan kualitas software. Jadi software yang dihasilkan adalah software yang berkualitas, lalu mempercepat proses pengembangan dan penghantaran software, meningkatkan tingkat turnover dan meningkatkan tingkat kepuasan pegawai, lalu meningkatkan transparansi dalam perusahaan, menghancurkan tembok pembatas, penjiwa birokrasi dan politik, lalu membentuk tim culture of learning dan continuous improvement, meningkatkan sense of ownership setiap pegawai. Dan 8 langkah menuju perubahan menggunakan Scrum adalah cari satu alasan terkuat kenapa perusahaan kita harus berubah gitu. Kemudian cari sponsor dalam hal mendukung perusahaan di dalam perusahaan. Jelaskan kepada pimpinan kunci perusahaan untuk mengenal perubahan ini, lalu membuat sebuah aliansi untuk bersama-sama dalam membuat perubahan dalam perusahaan. Buat dan urutkan produk backlog untuk menuju perubahan ini, lalu edukasi dan empower pihak lain yang akan terlibat dalam perubahan. Review perubahan ini dan dampaknya terhadap perubahan sebulan sekali. Scale out, make it persistent. Jadi untuk praktiknya nanti kita bisa coba nanti di pertemuan offline aja ya minggu depan ya. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan ke dalam forum e-learning ataupun menggunakan WhatsApp group ya. Demikian, terima kasih, selamat malam.